Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Renat Haji Rayandra Asir MSI yang saya hormati, Bapak Ibu S3 Pendidikan MIPA Universitas Jambi yang saya hormati. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah psikologi kognitif dengan topik pengambilan keputusan untuk memilih di antara alternatif. Pengambilan keputusan yang pertama adalah menggunakan dengan pendekatan utilitas. Untuk pengambilan keputusan didasarkan pada gagasan bahwa pada dasarnya rasional. Jadi ketika mereka semua informasi yang relevan, mereka akan membuat keputusan yang menghasilkan hasil yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak selalu bertindak sesuai dengan pendekatan. Termasuk misalnya perilaku judi, bagaimana kontestan merespon dalam permainan TV yaitu quiz deal or no deal. Yang kita tahu quiz deal atau no deal misalnya kontestan diperlihatkan 26 jumlah uang mulai dari 1 set hingga 1 juta dolar. Masing-masing jumlah ini terkandung dalam 26 tas kerja yang dipajang di atas panggung. Permainan dimulai ketika kontestan mengambil salah satu tas kerja ini untuk menjadi miliknya. Kontestan berhak berapapun jumlah uang yang terkandung dalam tas itu. Namun masalahnya kontestan tidak mengetahui berapa isi tas tersebut. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membuka 25 koper yang tersisa satu persatu, hingga tas kontestan hanya tersisa 1. Nah, berdasarkan analisis oleh Post dan rekan-rekannya, dalam ratusan permainan, mereka menyimpulkan bahwa pilihan kontestan tidak hanya oleh jumlah uang yang tersisa di tas kerja, tetapi juga oleh apa yang telah terjadi sebelum mereka mengambil keputusan. Di mana Post dan rekan-rekannya menemukan jika segalanya berjalan dengan baik untuk kontestan, mereka artinya telah membuka sejumlah tas kecil yang kecil uangnya. Dan pembawa acara mulai menawarkan nilai uang yang lebih tinggi daripada isi yang ada di dalam tas. Sehingga kontestan cenderung berhati-hati dan menerima kesepakatan itu lebih awal. Tapi sebaliknya, ketika kontestan berkinerja buruk, artinya kontestan membuka sejumlah tas yang dinominasi dengan nilai uang yang besar. Maka pembawa acara akan melakukan penawaran untuk nilai yang lebih kecil dengan ada yang di dalam tas. Sehingga mereka cenderung mengambil lebih banyak resiko dan terus bermain. Nah, Post menyarankan salah satu alasan perilaku kontestan berkinerja buruk adalah karena mereka ingin menghindari perasaan negatif sebagai pecundang. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan lebih banyak resiko dengan harapan mengalahkan peluang dan akhirnya unggul. Nah, keputusan kontestan ini dipengaruhi oleh emosi mereka. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa emosi sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, kita lihat dulu emosi yang diharapkan adalah emosi yang orang-orang meramalkan mereka akan merasa untuk hasil tertentu. Nah, kita lihat emosi yang tidak diharapkan itu yaitu ada emosi integral, di mana emosi ini terkait dengan tindakan kita membuat keputusan yang kita bisa lihat pada quiz deal or no deal atau setuju atau tidak setuju. Kontestan mencoba memutuskan apakah akan menerima atau menolak tawaran dari pembawa acara. Mungkin akan merasa sangat cemas. Nah, kecemasan inilah yang merupakan emosi integral yang terkait dalam pengambilan keputusan. Dan kemungkinan besar emosi ini dapat mempengaruhi keputusan. Sedangkan emosi insidental, emosi yang tidak terkait dengan keputusan. Emosi insidental ini dapat disebabkan oleh disposisi umum seorang. Orang tersebut secara alami senang. Misalnya sesuatu yang terjadi pada hari sebelumnya atau reaksi terhadap lingkungan umum seperti latar musik yang dimainkan atau pertunjukan pemain atau teriakan penonton pada acara permainan. Sehingga membuat
seseorang ini merasa senang. Nah, kita lihat eksperimen learner tentang penetapan harga jual beli. Jadi, peserta melihat salah satu dari 3 klip film yang dihitung untuk membangkitkan emosinya. Jadi, klip yang pertama, seorang sekarat dengan kesedihan. Klip yang kedua, orang menggunakan WC yang kotor dan jijik. Klip yang ketiga, memancing great bear rape, yaitu posisi netral. Nah, peserta dalam kelompok kesedihan dan jijik diminta untuk menulis tentang bagaimana perasaan mereka jika mereka berada dalam situasi yang ditunjukkan dalam klip. Kemudian selanjutnya, peserta diberi 1 set stabilo untuk menentukan harga di mana peserta bersedia menjual asetnya dan harga di mana peserta bersedia membeli asetnya, menerima uang. Kondisi pilihan kira-kira setara dengan harga yang akan mereka bayar. Nah, kita lihat dari diagram ini, ternyata peserta dalam kelompok jijik dan sedih itu bersedia menjual headnya dengan harga lebih murah dibandingkan kelompok netral. Nah, sehingga learner menyarankan bahwa ini terjadi karena jijik dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengusir hal-hal emosi sedih dikaitkan dengan kebutuhan yang berubah. Peserta dalam kelompok sedih bersedia membayar lebih set tersebut. Ini juga cocok dengan gagasan tentang kesedihan yang dikaitkan dengan kebutuhan akan perubahan. Alasan yang diusulkan di balik pengaturan pembelian dan penjualan estetis pada titik ini, tetapi apapun alasannya, penelitian ini maupun penelitian orang lain, ternyata suasana hati seseorang dapat mempengaruhi keputusan tentang ekonomi, terutama misalnya tentang harga jual beli. Selanjutnya, ternyata keputusan itu juga bergantung bagaimana pilihan itu disajikan. Kita lihat, kebutuhan dapat bergantung pada bagaimana pilihan itu disajikan atau dibingkai. Buktinya termasuk perbedaan perilaku prosedur. Hasil eksperimen Sloppit melibatkan keputusan tentang pasien mental dan respon-respon orang masalah penyakit yang mematikan. Ketika sebuah pilihan disajikan dalam hal keuntungan, maka orang-orang menggunakan strategi penghindaran resiko. Tetapi ketika disajikan dalam hal kerugian, orang menggunakan strategi pengambilan resiko. Keputusan pembuatan juga dipengaruhi oleh kecenderungan orang untuk mau membenarkan keputusan mereka menyatakan alasan keputusan tersebut. Kita lihat ada 4 program A, B, C, dan D. Nah, kita lihat program A dan C ini sebenarnya sama, yaitu program ini 200 orang yang bisa hidup dan 400 orang bisa mati. Tetapi ternyata peserta lebih memilih program A sebesar 72%, sedangkan program C 22%. Begitu juga pada program B, sebenarnya tingkat kematiannya juga sama. Tetapi ternyata peserta lebih banyak memilih program D dibandingkan program B. Kenapa hal ini terjadi? Orang melihat bagaimana data itu disajikan. Karena yang di sini disajikannya itu adalah kehidupannya, sedangkan yang di sini adalah disajikan kematiannya. Walaupun sebenarnya kasus kematian dan kematiannya sama, maka orang itu lebih cenderung memilih yang A. Begitu juga B dan D. Selanjutnya kita akan membahas korteks prefrontal atau kita kenal dengan PFC. Nah, korteks prefrontal ini adalah salah satu area utama otak yang terlibat dalam berpikir. Nah, apabila terjadi kepada kerusakan ini dapat menyebabkan ketekunan dan kemampuan perencanaan yang buruk, sehingga mengakibatkan kinerja kita yang buruk pada tugas sehari-hari, terutama pada pemecahan masalah yang melibatkan penalaran. Selanjutnya kita akan membahas neuroekonomi. Neuroekonomi mempelajari pengambilan keputusan dengan menggabungkan pendekatan dari psikologi, ilmu saraf, dan ekonomi. Hasil eksperimen neuroekonomi menggunakan permainan ultimatum menunjukkan bahwa emosi seseorang dapat mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan yang rasional. Nah, ternyata masing-masing area otak ini
memiliki permainan ultimatum yang berbeda. Jadi kalau tujuan emosional untuk membenci ketidakadilan ternyata ditangani oleh insula anterior. Sedangkan tujuan kognitif untuk mengumpulkan uang ditangani oleh FFC atau korteks prefrontal. Nah, sekarang kita lihat eksperimen Sampai dan rekan-rekan. Jadi permainan ultimatum yang sangat sederhana, 2 orang bermain, satu ditunjukkan sebagai pengusul, yang lainnya sebagai responden. Sedangkan pengusul diberikan sejumlah uang, katakanlah $10, dan menawarkan kepada responden, tentu bagaimana uang ini harus dibagikan di antara mereka. Jika responden menerima tawaran itu, maka uang dibagi sesuai dengan proposalnya. Jika responden menolak, berarti tidak ada permainan. Bagaimanapun permainannya adalah berakhir setelah responden membuat keputusannya. Nah, menurut teori utilitas, berarti responden seharusnya harus menerima tawaran dari pengusul. Apapun itu, ini yang tanggapan rasional. Karena jika tidak ada menerima tawaran, berarti Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi jika Anda menolak, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ingat bahwa permainan ini hanya satu percobaan panjang. Jadi tidak ada kesempatan yang kedua. Maka dari itu hasil eksperimen ini mendukung gagasan bahwa pentingnya untuk menimbangkan faktor emosional ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan. Ini juga menggambarkan nilai menggabungkan pendekatan fisiologis dan perilaku untuk mempelajari pengambilan keputusan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mengambil keputusan yang sangat berisiko? Kita bayangkan bahwa akan ada flu yang mematikan yang terjadi sekitar daerah Anda pada musim dingin mendatang. Dokter Anda mengatakan bahwa Anda memiliki peluang 10% meninggal akibat flu. Vaksin flu burung telah dikembangkan. Jika diberikan, vaksin akan mencegah Anda terkena flu yang mematikan. Namun ada satu resiko yang serius. Jadi vaksin dibuat, resikonya adalah 5%. Vaksin ini akan membunuh Anda. Nah, dari informasi ini, kita harus memutuskan, saya tidak akan mengambil vaksin, dan saya akan menerima berarti 10% kemungkinan saya akan meninggal akibat flu itu. Ketika saya akan mengambil vaksin, berarti saya menerima 5% kemungkinan meninggal akibat flu yang lebih lemah dalam vaksin. Hasilnya ternyata orang lebih cenderung merekomendasikan orang lain untuk menerima vaksin, daripada mereka memilih untuk menerima vaksinasi sendiri. Hal ini berarti kita rekomendasikan dokter harus memberikan pilihan kepada pasien mereka. Dokter sering merasa bahwa mereka hanya untuk menyajikan informasi dan membiarkan pasiennya mengambil sebuah keputusan. Tapi mungkin dokter harus peka terhadap beberapa faktor emosional yang dihadapi pasien yang minta untuk membuat keputusan tentang pengobatan mereka sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan memang lebih dominan emosi kita yang mempengaruhi dibandingkan pikiran rasional kita. Demikianlah yang bisa saya dapatkan sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.